Sobat Light of Perseverance, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan menyelami kisah perjuangan, konsistensi, dan keteguhan hati seorang anak bangsa yang sedang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Namun justru dipertanyakan, ditertawakan, bahkan dihujat oleh saudara setanah airnya sendiri, dan terus dibanding-bandingkan dan dianggap kalah dari tokoh besar lainnya. Sebenarnya di dunia musik global yang megah dan penuh cahaya, ada banyak cara untuk naik ke atas panggung. Ada yang lewat dukungan sistem, ada yang lewat sensasi, dan ada pula yang berdarah-darah mendobrak sendirian. Dan Agnesmo adalah salah satu dari sedikit yang memilih jalan sunyi itu. Ketika banyak artis menggunakan stripper club, kontroversi seksual, drama hubungan, atau viral gimmick demi perhatian instan, Agnes menolak semua itu. Dia memilih cara paling sulit, tetap teguh, tetap bersih, tetap berkarya, dan tetap berintegritas penuh. Dia terus diam, bekerja konsisten, dan tidak mencari tepuk tangan. Dan yang ia raih bukan main-main. Dia sudah duet dengan legenda dunia Michael Bolton dan Keith Martin sejak beberapa tahun yang lalu. Terus dia juga melakukan kolaborasi dengan musisi global seperti Chris Brown, Timbaland, Steve Aoki, French Montana, dan Sierra, serta T.I. Bahkan dia memiliki 2 patung lilin Madame Tussauds di Singapura dan Bangkok yang merupakan simbol abadi pengakuan dunia. Namun jalan itu dibayar mahal dengan waktu, air mata, dan keteguhan yang nyaris tak bisa diajarkan. Tapi netizen malah membandingkannya dengan Nicki, Rich Brian, Anggun, bahkan Blackpink dan BTS. Kenapa? Karena mereka tidak tahu betapa brutalnya industri musik Amerika. Karena mereka tidak paham perbedaan privilege antara artis Indonesia versus artis Korea yang didanai miliaran. Sebelum lanjut, komen di bawah, apakah adil ada anak bangsa yang berjuang mengharumkan nama Indonesia dengan dana, darah, dan air mata sendiri, tapi masih terus dihujat dan dicemooh oleh saudara setanah air. Jangan lupa juga like jika kamu setuju Agnesmo merupakan pejuang sejati. Share bila kamu tahu kebenarannya. Ini bukan cuma tentang musik, ini tentang menghargai setiap langkah perjuangan. Oke, sebelum kita masuk ke perbandingan Agnesmo, Blackpink, BTS, Nicki, Rich Brian, dan Anggun, saya ingin cepat-cepat menyegarkan ingatan kalian mengenai prestasi Agnesmo, baik dalam seni peran, musik, hosting, atau memandu sebuah acara, bahkan coaching dalam acara-acara tertentu. Bukan siapa paling cepat tiba, tapi siapa yang tetap bertahan. Langkah kecil pun punya makna jika tak gentar hadapi hujan. Terus melangkah walau perlahan. Kita akan memulai dari album pertama. Album pertama Agnes adalah Si Meong di tahun 1992 dengan list lagu Si Meong, Yo Disco, Buah Apa, Jangan Banyak Jajan, Pamandut, Si Bandel K.O. Lagi, Sudah Bisa Berdiri, Si Denok Deblong. Album kedua Agnesmo adalah Yes yang dirilis tahun 1995 dengan list lagunya Yes, Berabe, Dicekok, Jangan Mikirin, Terlambat, Selera Nusantara, Si Jago Basket, Terima Kasihku, dan Yes versi minus vokal. Kemudian album ketiga adalah Bala Bala tahun 1998 dengan list lagunya Bala Bala, Antri Dong, Tong Kosong, Diskoria, Banyak Kutu, Bersyukur, Air Susu Ibu, Buka Pintu, Mari Kemon, Bala Bala Reprise. Kemudian album keempat And The Story Goes tahun 2003 rilisnya. Lagu-lagunya adalah Indah, Ini Gila, Ini Cinta, Cinta Mati Fit Ahmad Dhani, Hanya Cinta Yang Bisa Fit Titi DJ, Bilang Saja, Ku Telah Jatuh Cinta, Don, Tak Bisa, Jera, Kau Yang Ku Cinta. Album kelima Wadup A 2005. Lagu-lagunya adalah Ku Di Sini, Tak Ada Logika, dan Tak Mungkin Tanpa Kekasihku, Kamu dan Kamu, Get Up, Bukan Milikmu Lagi, Takkan Sampai Di Sini, Cinta di Ujung Jalan, What They Call Soulmate, Salah Jatuh Cinta, I Light the Candle Fit Kate Martin. Kemudian album kelima Agnes Is My Name yang dirilis tahun 2011. List lagunya adalah Paralyzed, Godai Aku Lagi, Tak Ada Logika, Karena Aku Sanggup, Teruskanlah, Janji-Janji, Bukan Milikmu Lagi, Matahariku, Tanpa Kekasihku, Jera, Bilang Saja, Cinta di Ujung Jalan. Kemudian album ketujuh Agnesmo yang dirilis tahun 2013. List lagunya adalah Hide and Seek, Walk, Bad Girl, Flying High, Got Me Figured Out, Things Will Get Better, Renegade, Be Brave, Let's Fall in Love Again, Shut Them Up. Kemudian album ke-8 adalah Ten yang dirilis tahun 2017. List lagunya adalah Million Dollar Lover, As Long As I Get Paid, Sorry, Level Up, Wanna Be Loved, Backroom, Karma, Damn I Love You, Beautiful Mistakes, Get What You Give. Kemudian ada daftar single yang tidak dimasukkan ke dalam album. Dimulai dari Tralala Trili tahun 1992, Mr. Hologram tahun 99, Seputih Hati 2001, Pernikahan Dini 2002, Awan dan Ombak tahun 2002 duet dengan Yana Julio. Kemudian Cause I Love You tahun 2008, Said I Love You But I Lie tahun 2011 duet dengan Michael
Hamilton, Berkelana di Ujung Dunia duet dengan Andy Rif, Coke Bottle feat Timbaland dan T.I, Boy Magna 2015, Sebuah Rasa 2015, Vroom Vroom duet dengan Chloe, Let's Fall in Love Again, Be Brave, Get Loose, kemudian Overdose feat Chris Brown, Diamonds French Montana, Nana Nana, Fucking Boyfriend, Wanna Be Loved, On Purpose, Girl, I Don't Wake Up 2021, Patience, Promises 2021, Fucking Boyfriend Remix 2022 dengan live version with DJ Snake, kemudian Muda. Ada juga kolaborasi internasional Agnes Monica seperti I Light the Candle feat Kate Martin tahun 2005, Said I Love You But I Lied feat Michael Burton 2011, Coke Bottle feat Timbaland dengan T.I, Wall feat French Montana, Overdose Chris Brown, Diamonds French Montana, and Donde Estas feat Kristen Savage, Don't Wake Me Up feat Steve Aoki, Girl feat Steve Aoki and Designer, Get Loose feat Ciara, Cherry on Top remix feat Steve Aoki, On Purpose feat Chris Brown, Boy Magnet Spotlight feat DJ Fizzy dan Timbaland, What I Talking About feat Timbaland, dan All Suka feat B.I. Kemudian sinetron atau film yang dibintangi Agnes Monica ada Flat, Bocah, Remote Control, Lupus Milenial, Mr. Hologram, itu semua di tahun 1999. Ke tahun 2001 Pernikahan Dini, 2002 Amanda, kemudian ada Ciuman Pertama, ada Cinta Selembut Awan, tahun 2003 ada Cewekku Jutek, terus 2004 Cantik dan Bunga Perawan, kemudian di tahun 2005 Ku Tak Jatuh Cinta, ada Romance in the White House juga, ini film Korea, kemudian 2006 Pink, kemudian dia juga syuting sebagai cameo di film Korea bersama Jerry Yan The Hospital, terus kemudian ada Kawin Muda, 2008 Jelita, Kawin Massal, kemudian 2010 ada Pejantan Cantik, ada Marissa, ada Mimo Ketemu Pos, kemudian film Asia internasional yang Agnes mau pernah terlibat di dalamnya yaitu drama Taiwan The Hospital, tadi saya sudah sebutkan, Romance in the White House tahun 2005, film cameo juga di 3P Cinepot 2013, beberapa proyek budaya di Korea Selatan sekitar tahun 2010 sampai tahun 2011. Dia juga merupakan duta atau aktivis anti narkoba ambasador, MTV Exit Ambassador, kampanye anti trafficking internasional. Program televisi yang pernah dia pandu adalah Fun, Video Anak Antv, kemudian Tralala Trali di RCTI, Diva Romeo Trans TV, American Music Award 2010 di ABC Channel, kemudian MTV TRL 123, MTV Ampu GTV, Indonesian Idol sebagai juri atau komentator, Asian Idol sebagai special guest star, kemudian The Voice Indonesia Judges dan Mentor, The Voice Kids Indonesia Judges dan Mentor juga, juri, coach atau di Nest Academy. Kemudian program televisi internasional yang dia pernah pandu adalah menjadi pembawa acara di American Music Award tahun 2010, live Billboard di Live Session New York tahun 2018, tampil di COP28 Dubai tahun 2023 sebagai perwakilan Asia menyanyikan lagu Lasting Legacy. Penghargaan internasional yang pernah diperoleh: penghargaan Asia 1 Anugerah Planet Musik, 3 Asia Song Festival, 2 Mnet Asian Music Awards, terus ada iHeartRadio Titanium Award on the First Artist tahun 2018, iHeartRadio Social Start Award 2019, Sorty Awards 2012, World Music Award, World Music Indonesia Entertainer, Billboard Indonesia Top Social Artist 2020, Billboard Vietnam Best Southeast Asia Artist 2018, nominasi MTV EMAs Best Asia Pacific and Best Southeast Asia, Forbes Asia 30 Under 30 tahun 2017. Kemudian dia memiliki patung lilin Madame Tussauds Singapura 2022 dan patung lilin Madame Tussauds Bangkok tahun 2023. Award dan penghargaannya Agnes semua banyak sekali guys, tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Intinya lihat di list ini. Untuk awardnya ada berapa part? Ada 3 part. Part pertama itu dari tahun 1999 sampai 2024, bisa dilihat berapa banyak listnya itu. Kemudian dari tahun 2005 sampai 2006 sangat amat banyak. Kemudian award atau penghargaan part 3-nya itu dari tahun 2007 sampai 2009. So dengan begitu panjangnya list tentang award yang dia terima baik secara lokal maupun secara internasional, apakah benar dia belum go internasional dalam standar netizen? Sebelum kamu ikut-ikutan menilai, pahami dulu medannya, karena banyak yang tidak tahu bahwa Agnes Mo seorang diri mencoba menaklukkan Amerika, pasar musik terberat di planet ini. Sementara BTS dan Blackpink, mereka hebat tapi juga dibantu sistem negara. Ya,
negara. Pemerintah Korea Selatan secara resmi mendanai, memfasilitasi, bahkan mempromosikan BTS dan Blackpink ke dunia. Bagaimana pemerintah Korea berperan besar dalam karir Blackpink dan BTS? Popularitas global BTS dan Blackpink bukan hanya hasil kerja keras mereka sendiri, tapi juga merupakan buah dari dukungan sistematis pemerintah Korea Selatan. Dari penghargaan resmi, dukungan dana, kebijakan strategis, hingga diplomasi budaya, semua dilakukan dengan tujuan memperluas pengaruh Korea melalui K-pop. BTS dianugerahi Order of Cultural Merit tahun 2018, sedangkan Blackpink menerima Presidential Commendation tahun 2023. Ini bukan sekedar simbol, tapi merupakan pengakuan negara bahwa mereka adalah aset nasional. Media internasional seperti CNN, BBC, dan Forbes meliput mereka bukan hanya sebagai musisi, tapi juga merupakan diplomat budaya. Setelah menerima penghargaan tersebut, Forbes menyebut BTS sebagai Beatles dari Korea yang memicu gelombang minat dari media dan publik barat. Blackpink dengan Presidential Commendation diundang ke acara elit seperti G20 dan dianggap sebagai bagian dari diplomasi Korea Selatan. Legitimasi seperti ini mahal, namun BTS dan Blackpink mendapatkannya langsung dari negara mereka sendiri, dan ini mengubah cara dunia memandang K-pop. Mereka juga mendapatkan dukungan dana langsung dari negara melalui KOCA atau subsidi masif. Apa itu KOCA? KOCA adalah Korea Creative Content Agency, yang merupakan lembaga di bawah Ministry of Culture, Sports and Tourism atau disingkat MCST. Nah, KOCA ini mendorong pengembangan dan ekspor industri konten kreatif Korea, memberikan dukungan dana pelatihan dan promosi global, membangun ekosistem industri hiburan seperti K-pop, drama, film, VR, dan yang lain-lainnya. KOCA membiayai promosi di Spotify, YouTube, bahkan Times Square, menyediakan dana untuk konser global termasuk sewa venue dan promosi, berkolaborasi dengan promotor seperti Live Nation, bahkan mensubsidi 20-30% biaya produksi konser. Subsidi juga diberikan untuk menurunkan harga tiket, membuat konser lebih terjangkau bagi remaja dan mahasiswa. Contoh nyatanya Blackpink punya Born Pink Tour tahun 2022 dan 2023. Mereka menjual tiket termurah mereka dengan $59 dibandingkan dengan tiket termurah Taylor Swift yang adalah $499. 2 juta tiket terjual global, 12 show di Amerika Serikat sold out, konser di Stadium Bank of California dihadiri 50.000 orang dan 40% diantaranya adalah penonton K-pop untuk pertama kali. Billboard menyebut Blackpink proves K-pop can dominate US stadium with government-backed pricing strategy. BTS Permission to Dance on Stage tahun 2021 diselenggarakan di LA dengan dukungan logistik dari KOCA. Promosi dibantu oleh Kedutaan Korea di Amerika Serikat dan MCST. MCST juga membiayai subtitle dan dubbing dalam lebih dari 30 bahasa untuk menjangkau audiens global, bahkan membiayai kursus bahasa Inggris untuk seluruh anggota BTS yang diperkirakan sebesar $120.000. Subtitle untuk konten di Netflix, Disney, dan YouTube, dubbing untuk pasar Amerika Serikat, contohnya dokumenter BTS. Contoh implementasi BTS Break the Silence docu-series 2020 disubsidi sebesar $200.000 untuk terjemahan profesional dan lokalisasi budaya. Masuk top 10 trending Netflix US, ditonton 20 juta jam dalam 2 minggu. 78% penonton Amerika Serikat menyatakan tidak perlu memahami bahasa Korea untuk menikmati kontennya. Blackpink Light Up the Sky tahun 2020 jadi dokumenter K-pop paling banyak ditonton di Netflix Amerika Serikat. Engagement sosial media meledak, 1,2 juta tweet membahas lirik BTS yang diterjemahkan. Dampaknya apa? Membuka akses ke pasar non-Korea, membuat konten relatable secara budaya dan emosional, mendorong ledakan fans baru yang sebelumnya tidak memahami bahasa. Pemerintah Korea juga mendorong BTS dan Blackpink sebagai bagian dari strategi diplomasi budaya atau soft power. Di BTS berpidato di sidang umum PBB 2021 disiarkan global oleh UN News, bertemu Presiden Joe Biden 2022 membahas isu keadilan rasial dan kejahatan kebencian, masuk media politik Amerika Serikat seperti New York Times, memperluas audiens ke seluruh fans K-pop. Blackpink tampil di COP26 2021 sebagai ikon lingkungan, diliput oleh Reuters dan BBC. Diundang dan tampil dalam acara G20 India tahun 2023, disponsori oleh pemerintah Korea, ditayangkan di 20 negara. Ini bukan sekedar panggung musik, melainkan strategi soft power nasional menjadikan artis sebagai wajah modern Korea. Kebijakan wajib militer atau insentif pajak stabilitas untuk ekspansi global. Di antaranya
adalah penundaan wajib militer. Revisi Military Service Act 2020 memungkinkan BTS menunda wajib militer. Ini memberi ruang waktu untuk merilis album seperti Proof tahun 2022 dan menjalani tur dunia tanpa gangguan. Insentif pajak. Pemerintah memberi pengurangan pajak kepada agensi besar seperti Hype dan YG. Uang yang dihemat dialihkan ke promosi di Amerika Serikat. Blackpink tampil di Today Show NBC dan Good Morning America. BTS kolaborasi dengan Coldplay dan McDonald membuka pasar mainstream Amerika Serikat. Promosi global dan diplomasi budaya. Konser didukung kedutaan. Kedutaan Korea di Amerika Serikat mengundang selebriti seperti Selena Gomez ke konser Blackpink untuk menciptakan viral moment. KCON LA, festival K-pop terbesar di Amerika Serikat, didanai pemerintah Korea dan jadi titik awal panggung internasional BTS dan Blackpink. Coachella dan kampanye wisata. Blackpink tampil di Coachella 2019 dan 2023, dipromosikan sebagai kebanggaan nasional oleh Kementerian Luar Negeri Korea. BTS jadi wajah kampanye Visit Korea, menarik wisatawan global yang ingin mengenal budaya mereka. Penjualan tiket konser K-pop di Amerika Serikat naik 300% sejak 2019. Data MCST, BTS di Netflix ditonton 50 juta penonton Amerika Serikat di tahun 2023. Lagu-lagu Blackpink dengan subtitle resmi mendapat 2 kali lebih banyak stream Spotify. Kesimpulannya apa? Mengapa strategi pemerintah ini efektif? Ini merupakan kestabilan global, penghargaan resmi dan panggung internasional PBB G20 menjadikan BTS dan Blackpink lebih dari sekedar artis. Mereka adalah diplomat budaya yang dihormati media. Akses pasar lebih luas, dana pemerintah mengurus hambatan biaya dan promosi. Tiket lebih murah, konser lebih banyak, media lebih tertarik. Harga tiket yang disubsidi dan subtitle berkualitas memungkinkan generasi muda global menikmati konten premium dan stabilitas karir jangka panjang. Penundaan wajib militer dan insentif pajak menciptakan ekosistem yang mendukung ekspansi global, bukan sekedar popularitas musiman. BTS jadi artis Asia pertama mengisi penuh SoFi Stadium LA. Blackpink jadi grup K-pop pertama headliner di Coachella 2023. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa intervensi, strategi, dan dana dari pemerintah Korea. Dukungan pemerintah Korea bukan sekedar dukungan moral, tapi strategi terstruktur yang menjadikan K-pop sebagai senjata diplomasi dan motor ekonomi. Lalu, jika demikian, pantaskah Agnes Mo disandingkan dan dianggap kalah dibandingkan BTS dan Blackpink? Jikalau Blackpink dan BTS didukung dan disupport sedemikian rupa oleh negara mereka dengan begitu banyak upaya-upaya untuk menjadikan mereka populer di Amerika, sedangkan apa? Agnes Mo berjuang sendiri. Nafas, kumpulkan kembali asa, bulatkan tekad dan lanjutkan langkah. Setiap luka bisa jadi kekuatan baru. Lalu kenapa Nicki dan Rich Brian terlihat lebih dikenal di Amerika Serikat dibanding Agnes? Ini berawal dari keabsenan Agnes Mo di Coachella, sedangkan Nicki dan Brian tampil di sana. Banyak netizen yang tidak tahu bahwa kehadiran mereka adalah karena mereka merupakan bagian dari 88 Rise, label strategis yang dibangun khusus untuk memasarkan artis Asia di Amerika Serikat yang sekaligus adalah mitra dari acara tersebut. 88 Rising punya kerjasama langsung dengan promotor besar seperti Coachella dan Live Nation. Maka tak heran Nicki dan Rich Brian yang adalah bagian dari 88 Rising bisa tampil di festival besar itu. 88 Rising punya deal dengan Live Nation atau promotor Coachella. Mereka membawa beberapa artis sekaligus seperti Nicki, Rich Brian, Warren Hu, dan yang lain-lainnya lagi. Batasan Coachella adalah bias genrenya. Coachella lebih dominan memilih hip hop, indie, EDM, dan R&B. Artis pop klasik sulit masuk. Kemudian politik industri. Banyak slot diberikan kepada artis yang sudah didukung oleh label besar seperti Live Nation atau 88 Rising atau juga Hype. Mengapa Nicki sama Rich Brian bisa masuk 88 Rising? Karena 88 Rising mencari artis yang bisa mereka bangun dari awal, bukan yang sudah punya image mapan seperti Agnes Mo. Mereka memiliki platform besar dan fans besar. Ingat Rich Brian viral di YouTube dan meledak lewat That Stick tahun 2016. Kemudian Nicki viral di YouTube dengan SoundCloud melalui lagu See You Never tahun 2017. Musiknya hybrid, campuran barat Asia terutama hip hop, R&B. Kemudian mereka mampu berbahasa Inggris dengan natural untuk lirik dan promosi. Dan karena faktor-faktor tersebut 88 Rising merekrut mereka.
Tapi Agnes Mo, dia sudah punya nama sebelum 88 Rising mulai mencari artis Asia. Agnes Mo sudah melewati fase viral dan dia sedang menulis sejarah. Lalu apakah Coachella sebegitu pentingnya? Artis sukses global yang tidak tampil di Coachella seperti Ed Sheeran, dia lebih fokus pada tur stadion daripada festival. Kemudian Adele pernah menolak tawaran Coachella karena tidak cocok dengan vibe-nya. Bad Bunny pun jarang tampil di Coachella, tapi sukses membawa musik Latin mendunia lewat TikTok dan kolaborasi. Only see the diamonds when I talk. Bang, 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 bang. Bottom grill, got me shining like a light, yeah. Diamond chains, everything on me is right, yeah. I'ma put some kisses in my tooth. Berikut adalah perbandingan yang paling lama, yang mana para fansnya menciptakan kubu-kubu untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Nah, kata-kata yang sering diucapkan kepada Agnes Mo adalah mereka mengatakan bahwa Agnes Mo bagaimanapun berusaha dia tidak akan pernah lebih besar dari Anggun, karena Anggun adalah satu-satunya artis Indonesia yang benar-benar berhasil go internasional. Nah, saya hanya ingin meluruskan di sini, bukan merendahkan kualitas daripada Anggun. Saya mengagumi sosok Anggun, saya percaya dia adalah salah satu wanita yang hebat, salah seorang pejuang yang tangguh juga. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa Anggun berhasil menembus pasar Prancis. Ingat itu, pasar Prancis. Tapi Prancis bukan pusat industri musik dunia. Amerika Serikat adalah pusatnya, dan Agnes tidak main di liga lokal. Dia langsung menuju NBA-nya musik dunia. Perbedaan besarnya adalah di samping bakatnya yang mumpuni ya, Anggun menikah dengan produser Prancis yang membuat akses kepada label itu menjadi lebih mudah. Dia juga akhirnya menjadi warga negara Uni Eropa yang kemudian mendapatkan izin tinggal serta kurit kerja secara otomatis. Sedangkan Agnes dia harus mengurus visa sendiri di Amerika Serikat, yang mana harus bayar produksi, promosikan karyanya sendiri. Jumlah pesaing Anggun di Prancis didominasi artis lokal, sedikit imigran dan ada francophone. Sementara jumlah pesaing Agnes Mo di Amerika Serikat adalah semua artis-artis lokal dari masing-masing negara yang sedang berusaha juga untuk masuk di dalam industri entertain Amerika, seperti superstar global dari Inggris, dari Kanada, dari Korea, dari Amerika Latin seperti Meksiko, Puerto Rico, Kolombia, dari Jepang, Australia, Selandia Baru, Swedia, Belanda, Afrika Selatan, dan lain-lainnya. Artis-artis hebat dari masing-masing negara ini semua pada ke Amerika Serikat untuk mendapatkan validasi atas kualitas mereka juga. Jadi semua artis-artis hebat dari masing-masing negara itu mereka tidak mengepangkan sayap untuk diakui eksistensinya di Prancis, tapi mereka ke Amerika Serikat. Jadi saingannya untuk masuk ke industri Amerika Serikat itu seberat itu. Jadi membandingkan sukses di Prancis yang merupakan pasar sekunder dengan masih berjuang di Amerika Serikat yang merupakan pasar primer, sama seperti membandingkan atlet yang menang SEA Games dengan atlet yang masuk kualifikasi Olimpiade tapi belum mendapat medali. Jadi ignoransi terhadap realitas industrinya adalah netizen mengira bahwa Prancis itu setara dengan Amerika Serikat, padahal market size Prancis itu hanya 1 berbanding 10 dengan Amerika Serikat. Ini bisa dicek di FPI 2023 ya. Mereka sebenarnya sama-sama berbakat, tapi level tantangannya jauh berbeda. Amerika Serikat itu adalah gateway kesuksesan global. Tanpa pengakuan Amerika Serikat, artis Eropa ataupun artis Asia hanya akan jadi big fish in a small pond. Jadi Prancis atau Eropa bukan pasar kelas dunia. Sukses di Prancis adalah sukses regional, bukan global, kecuali Inggris. Kemudian ketidakadilan komparasi. Amerika Serikat adalah standar de facto kesuksesan global. Lihat saja, BTS sudah jadi superstar Asia sejak tahun 2015, tapi baru dianggap global setelah memuncaki Billboard tahun 2020 di Amerika Serikat. Dan tadi kita sudah bahas bahwa bagaimana mereka memuncaki Billboard itu dibantu sama pemerintah mereka. Shakira dijuluki artis Latin sampai dia bisa mengeluarkan Hips Don't Lie tahun 2006
di Amerika Serikat, kemudian seluruh planet ikut memutarnya. Psy Gangnam Style adalah fenomena YouTube, tapi ketenarannya baru meledak setelah Amerika Serikat mengadopsinya. Kemudian ada Aya Nakamura, penyanyi Prancis terpopuler tahun 2023. Streamingnya 8 juta pendengar bulanan di Spotify, tapi 85%-nya adalah Eropa, Afrika, dan Francophone. Berapa banyak orang di seluruh Asia yang mengenalnya? Mungkin hitungan jari. Meskipun dia sebegitu terkenalnya di Prancis. Jadi terkenal di Eropa belum tentu dikenal di semua negara dan benua. Oke, 32% pasar musik dunia dikuasai Amerika Serikat. Netflix, Spotify, TikTok, Billboard, semuanya berbasis di Amerika Serikat. Lagu hits di Amerika Serikat menyebar ke dunia dalam hitungan jam. Tanpa pengakuan dari Amerika Serikat, kamu hanya jadi bintang lokal. Bahkan BTS dan Shakira baru dianggap global setelah diterima di Amerika. Sebenarnya di Amerika Serikat itu juga ada jalan pintas untuk bisa mencapai puncaknya. Tapi Agnes Mo menolak jalan pintas. Di tengah sistem yang kejam, Agnes Mo tetap memilih jalan terhormat. Agnes Mo memegang prinsip kuat. Ini adalah faktor kritis yang sering diabaikan. Jalan pintas ditolak Agnes Mo, seperti pay to play. Banyak artis yang bayar untuk featuring dengan artis top Amerika Serikat. Banyak artis Asia melakukannya. Gimmick viral, memanfaatkan kontroversi seksualitas untuk cepat terkenal. Contohnya beberapa artis K-pop atau Latin. Mereka melakukan itu. Dan konsekuensi yang Agnes hadapi adalah jalan perlahan. Prosesnya lebih lama, tapi reputasi tetap clean, tetap bersih. Dia tidak mau bayar untuk tampil bareng artis top. Dia tidak mau masuk klub malam demi exposure. Dia tidak mau menjual sensualitas demi viral. Dia tahu proses itu lambat, tapi martabatnya tetap utuh. Dan sampai hari ini dia masih berjuang, masih berkarya, masih membuka pintu yang sebelumnya terkunci bagi musisi muda. Jadi, kenapa netizen salah besar saat membandingkan? Yang pertama adalah false equivalence-nya adalah mereka membandingkan sukses regional Prancis dengan perjuangan global di Amerika Serikat. Kemudian ignorance sistemnya adalah mereka tidak paham kalau BTS, Blackpink didanai negara, dan mereka tidak tahu bahwa Nicki atau Rich Brian dibentuk label khusus. Kemudian underestimasi perjuangan. Tidak semua orang sadar bahwa Agnes Mo sendirian melawan raksasa industri global. Kenapa netizen sering salah membandingkan? Karena salah kaprah. Netizen mengira Coachella adalah puncak segalanya. Padahal, seperti yang saya sebutkan di atas, Ed Sheeran, Adele, bahkan Bad Bunny pun tidak selalu tampil di sana. Coachella bukan jaminan kesuksesan. Beberapa artis yang tampil di Coachella seperti Soulja Boy dan Designer justru karirnya meredup setelahnya. Lupa realitas, BTS dan Blackpink bisa tampil di panggung dunia karena ada negara di belakang mereka. Agnes Mo berdiri sendirian, tapi tetap berdiri. Kesimpulannya bukan soal gagal, tapi soal level perjuangan. Agnes Mo belum sampai puncak, karena puncak yang ia tuju jauh lebih tinggi. Kalau kamu mengukur kesuksesan dengan Billboard, Coachella, dan Netflix, pahami dulu siapa yang punya tangga menuju ke sana, dan siapa yang harus membangun anak-anak tangganya sendiri dari nol. Lihat baik-baik, ini bukan sekedar karir, ini adalah perlawanan. Perlawanan untuk tetap jujur dalam industri yang mendorongmu menjual diri, perlawanan untuk tetap tegak di medan yang bahkan negara sendiri tak pernah bantu. Agnes Mo bukan tidak berhasil. Dia adalah peta jalan bagi generasi Indonesia berikutnya yang ingin menaklukkan dunia dengan harga diri yang utuh. Stay soft in a world that fights. Be the